Oke, saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin hari ini saya ingin membawakan materi webinar tentang audit sistem informasi. Di sini saya Fatoni Ferus Ramadan selaku mahasiswa studi independen batch 6 dari Bisaya AI Academy. Oke. Mungkin biodata dari saya terlebih dahulu ya. Nama saya ulang lagi Fatoni Ferus Ramadan. Saya mahasiswa MSIB bisa AI batch 6. Domisili saya di Balikpapan, Kalimantan Timur. Saya berkuliah di Institut Teknologi Kalimantan dengan prodi Sistem Informasi. Nah, jadi pada webinar kali ini ada 3 outline pembahasan, di mana pertama ada pengertian audit sistem informasi, kemudian ada langkah-langkah melakukan audit, dan nanti terakhir saya akan kasih contoh pelaksanaan audit sistem informasi. Oke, masuk ke pengertian audit sistem informasi. Jadi untuk audit itu sendiri adalah proses pemeriksaan sistematis dan independen terhadap catatan, laporan, operasi, dan kinerja suatu entitas atau organisasi. Nah, audit ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan adalah akurat, lengkap, dan sesuai dengan standar peraturan serta kebijakan yang berlaku. Nah, itu adalah pengertian dari audit itu sendiri. Sedangkan untuk audit sistem informasi itu merupakan proses penilaian independen terhadap sistem informasi pada suatu organisasi untuk mengevaluasi keandalan, keamanan, efisien, dan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur yang berlaku. Nah, audit sistem informasi ini juga merupakan penggabungan antara ilmu analisis sistem dan juga analisis kontrol untuk memastikan sistem informasi yang ada pada suatu perusahaan itu memenuhi kebutuhan bisnis pada perusahaan tersebut. Nah, jadi audit sistem informasi itu berguna untuk menyelaraskan kepentingan dari tujuan perusahaan itu sendiri. Misalnya tujuan perusahaan pada tahun ini, goals-nya gitu dia memiliki pengguna sebanyak 5.000. Nah, audit ini dilakukan untuk mencapai tujuan atau goals tersebut. Nah, kita lanjut. Kemudian ada jenis-jenis audit sistem informasi. Nah, di sini saya ambil referensi dari Wegita ADI Handbook on IT Audit for Supreme Audit Institution. Ini revisi tahun 2022. Nah, jadi dari buku tersebut jenis-jenis audit itu dibagi menjadi 3. Sebenarnya saya cari di sumber lain itu ada banyak, cuman pada buku ini dibagi menjadi 3. Nah, yang pertama ada financial audit, di mana jenis audit ini yaitu melakukan pemeriksaan terhadap pengoperasian sistem informasi yang mendasari proses keuangan pada suatu proses bisnis. Nah, kemudian yang kedua ada performance audit, di mana jenis audit ini yaitu melakukan pemeriksaan terhadap teknologi yang digunakan pada suatu perusahaan dan mengukur sejauh mana teknologi ini sudah menghasilkan manfaat dan seberapa efisien teknologi tersebut terhadap proses bisnis pada suatu perusahaan. Nah, kemudian ada yang ketiga ada compliance audit. Seperti namanya, kepatuhan audit. Jadi jenis audit ini yaitu audit yang melakukan pemeriksaan pada sistem informasi perusahaan agar tetap sesuai dengan hukum yang berlaku di perusahaan tersebut berada, kemudian sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan juga standar yang berlaku pada perusahaan tersebut. Nah, dari ketiga audit ini juga dapat digabungkan gitu. Misalnya dalam proses audit tuh ingin melakukan
financial audit ataupun performance audit saja, ataupun bisa ketiganya. Nah, lanjut berikutnya ada tahapan audit sistem informasi. Yang pertama ada planning, di mana pada tahapan planning ini atau perencanaan audit ini terdapat 3 tingkatan lagi pada perencanaan auditnya, yaitu pertama ada perencanaan strategis, terus ada perencanaan makro. Perencanaan makro ini biasa juga disebut perencanaan tahunan. Kemudian ada perencanaan mikro atau bisa disebut perencanaan organisasi. Nah, pada tingkatan perencanaan strategis ini, auditor itu melakukan evaluasi terhadap resiko-resiko besar yang dihadapi oleh organisasi atau perusahaan, serta tujuan dan strategi bisnis organisasi dalam jangka panjang. Jangka panjang yang dimaksud ini bisa 3-5 tahun. Nah, kemudian pada tingkatan perencanaan makro, auditor itu dia mengembangkan rencana audit tahunan yang mencakup detail spesifik tentang audit yang akan dilakukan dalam 1 tahun ke depan. Jadi pada perencanaan makro ini auditnya sesuai strategi bisnis dalam 1 tahun ke depan. Nah, kemudian pada tingkatan perencanaan mikro, auditor itu merencanakan audit secara spesifik, termasuk detail tentang ruang lingkup audit, metodologi audit, jadwal dan sumber daya yang dibutuhkan. Nah, kemudian pada tahapan planning ini juga terdapat elemen-elemen pada tahap perencanaan ini. Dari buku yang saya baca ini ada 3 elemen yang mempengaruhi perencanaan audit. Yang pertama ada memahami organisasi, di mana memahami organisasi ini bermaksud agar auditor ini bisa memahami gitu proses bisnis, terus ada arsitektur sistem juga dan data yang mendasari, serta sumber yang mengidentifikasi alat dan teknik audit yang diperlukan. Nah, kemudian ada elemen yang kedua yaitu materialis atau materialitas. Nah, dalam konteks audit SI ini bermaksud apakah pengelolaan dan penggunaan suatu sistem itu sudah dapat dikatakan efektif atau efisien. Kemudian ada elemen alokasi sumber daya dan komposisi tim audit, di mana pada elemen ini pengalokasian sumber daya yang dimaksud di sini itu adalah tim auditornya sendiri. Nah, tim auditor ini dipastikan paham terhadap sistem, proses, dan mekanisme TI yang mengatur keberhasilan pada penerapan sistem informasi yang akan diaudit. Nah, kemudian pada tahapan yang kedua ini ada designing atau perancangan. Nah, pada proses perancangan ini terdapat elemen-elemen juga yang perlu dipenuhi terlebih dahulu oleh seorang auditor sebelum melanjutkan pada tahapan conducting. Nah, jadi elemennya itu ada tujuan audit TI, di mana tujuan audit TI ini dapat berbeda-beda tergantung jenis audit, jenis sistem yang akan diaudit, dan ruang lingkup dari audit itu sendiri. Kemudian elemen yang kedua ada ruang lingkup dan metodologi audit TI. Nah, jadi pada tahap perencanaan ini, pada perancangan audit TI ini harus memiliki ruang lingkup di sejauh mana pengawasan auditnya dan cakupan sistem yang akan diaudit, terus fungsi dari sistemnya, kemudian proses bisnis dari sistem yang akan diaudit, terus juga lokasi infrastruktur sistemnya. Itu bisa masuk juga
kepada pihak ketiga seperti penyedia cloud gitu. Terus elemen yang diperlukan selanjutnya itu ada kontrol aplikasi dan TUMU, di mana dalam perancangan audit ini kontrol aplikasi penting untuk menganalisis resiko TI untuk mengidentifikasi ancaman, kerentanan, dan dampak yang mungkin terjadi terhadap lingkungan TI organisasi. Nah, kemudian masuk ke tahap yang ketiga, yaitu conducting atau pelaksana atau melakukan audit TI. Nah, pada proses melakukan audit ini terdapat juga elemen yang perlu diperhatikan oleh auditor pada tahap ini. Itu pertama mengumpulkan bukti audit. Nah, pada proses audit ini bukti sangat penting sebagai bahan untuk membuat laporan hasil audit, di mana bukti harus diperhatikan kualitas dan juga kuantitasnya. Apakah bukti ini valid atau bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Kemudian auditor harus memperhatikan dan mengevaluasi bukti yang diperoleh seperti narasumber bukti dan reputasi sumber tersebut, kontrol yang dioperasikan oleh entitas atau stakeholder tertentu yang akan diaudit, dan juga metode, model, dan asumsi yang digunakan dalam memperoleh bukti audit tersebut. Nah, kemudian elemen selanjutnya yaitu keterlibatan dengan organisasi yang diaudit. Keterlibatan yang dimaksud di sini yaitu komunikasi antara auditor dengan perusahaan yang diaudit, di mana agar auditor ini dapat bekerja sama dengan perusahaan yang diaudit. Contohnya saja akses kepada sistem yang akan diaudit ataupun informasi dan juga data yang berkaitan dengan sistem yang akan diaudit tersebut. Nah, kemudian pada tahapan conducting ini juga perlu dilakukan pendokumentasian proses audit, di mana dokumentasi dari setiap aktivitas yang dilakukan selama audit ini dapat menjadi catatan untuk auditor sebagai catatan pekerjaan gitu, sehingga dapat menjadi bukti yang mendukung hasil dan kesimpulan dari proses audit. Nah, selain 3 poin tadi, pada tahapan conducting ini juga terdapat poin tinjauan pengawas, di mana tinjauan pengawas ini bermaksud anggota audit harus diawasi dalam melakukan audit, serta auditor senior atau yang lebih berpengalaman itu memberikan bimbingan dan arahan pada anggota yang lain apabila diperlukan. Nah, kemudian pada tahap yang terakhir setelah melakukan auditor dengan mengumpulkan berbagai informasi dan juga pengecekan dari sistem yang diaudit, kemudian melakukan reporting atau pelaporan. Nah, jadi laporan hasil audit ini harus bersifat konstruktif atau membangun agar berguna bagi organisasi yang diaudit serta berguna bagi pemangku kepentingan lainnya, di mana laporan audit ini agar berguna juga menjadi bahan evaluasi. Kemudian dalam laporan hasil audit ini juga harus memperhatikan isi laporan, di mana auditor itu harus memperhatikan informasi sensitif yang terdapat pada laporan. Nah, auditor juga harus memperhatikan dampak negatif laporan hasil audit setelah dipublikasikan. Contohnya terdapat laporan celah keamanan pada sebuah sistem dalam laporan hasil audit. Nah, dalam hal ini itu auditor harus memiliki beberapa pilihan seperti mempublikasikan laporan hasil audit setelah celah keamanannya itu diperbaiki, atau dapat juga tidak menjelaskan celah keamanan secara lengkap, atau bisa juga membuat laporan terpisah dari laporan utamanya gitu, jadi dibuat laporan yang beda lagi dokumennya tentang celah keamanan tersebut.
sehingga tidak ada oknum-oknum tertentu yang seharusnya tidak mengakses informasi tersebut, jadi dia bisa mengakses gitu. Kemudian pelaporan audit TI ini juga bergantung pada budaya pada perusahaan auditor tersebut dan hukum yang berlaku pada perusahaan ataupun negara tempat perusahaan tersebut berada. Nah, pada tahapan reporting ini juga terdapat tahapan-tahapan di dalamnya untuk proses pelaporan audit, di mana pertama ada draft laporan, di mana draft laporan ini dikirim ke manajemen perusahaan yang diaudit dan dibahas pada rapat penutupan dengan auditor. Nah, sebelum dikirim ke manajemen perusahaan yang diaudit itu, draft ini sebelumnya disetujui dulu oleh para internal auditor, apakah draft laporan ini sudah sesuai dengan keadaan real yang ada di perusahaan tersebut. Nah, kemudian fungsi adanya draft laporan ini yaitu memungkinkan adanya perbaikan atau penghapusan kata-kata yang menghasut atau tidak konsisten dalam kesalahan penulisan laporan. Nah, kemudian tahap yang kedua pada proses pelaporan audit ini yaitu surat manajemen, di mana ini merupakan draft formal yang diberikan kepada organisasi yang diaudit agar dapat menanggapi temuan, kesimpulan, dan rekomendasi dalam draft formal yang mereka terima. Jadi surat kan sebelumnya udah dari auditor ngasih draft laporan ke manajemen. Nah, kemudian manajemen dari perusahaan ini memberikan tanggapan gitu terkait draft laporan yang telah dibuat dari auditor tadi. Nah, kemudian ada juga tahapan laporan akhir audit, di mana setelah manajemen organisasi menanggapi temuan atau kesimpulan dari draft laporan tadi itu, kemudian auditor itu dia memberikan tanggapan balasan. Nah, setelah tanggapan manajemen dan juga auditor itu digabungkan atau didokumentasikan, laporan audit berisi kritik tersebut disampaikan. Nah, kemudian tahap berikutnya yaitu perumusan kesimpulan dan rekomendasi, di mana kesimpulan dan rekomendasi dalam audit ini harus berdasarkan bukti yang ada. Penyusunan kesimpulan ini harus berdasarkan dengan tujuan dilakukannya audit. Kemudian kesimpulan harus relevan terhadap keadaan organisasi, kemudian juga bersifat logis serta tidak memihak. Nah, kemudian selanjutnya keterbatasan dan hambatan dalam melakukan audit itu juga harus dicantumkan dalam laporan. Contohnya itu hambatan yang sering terjadi itu adalah akses yang tidak memadai terhadap data dan informasi, terus juga seringkali kurangnya dokumentasi proses pada saat melakukan audit, kemudian menyebabkan audit TI itu tidak terdokumentasi gitu. Nah, kemudian pada tahap reporting ini tahap yang terakhir yaitu respon manajemen. Nah, pada laporan audit TI ini sangat penting untuk mendapatkan respon terhadap proses observasi audit, di mana auditor TI harus mengadakan pertemuan dengan manajemen lembaga di tingkat tertinggi dan mendokumentasikan tanggapan mereka. Apabila upaya tersebut tidak terlaksana atau gagal, bukti yang memadai mengenai upaya yang telah dilakukan itu harus didokumentasikan dan disebutkan dalam laporan.
Oke, lanjut. Nah, sebelum karena materinya udah habis, saya ingin kasih lihat contoh pengerjaan proses audit. Nah, jadi ini aduh, ini contoh tugas audit sistem yang eh, saya coba kerjakan. Nah, jadi tugasnya itu berdasarkan teknik audit yang telah dipelajari, lakukan teknik cyber security audit berdasarkan resiko, kerentanan, dan CWE pada website bisa.kitchen. Buatlah laporan audit yang menarik dalam format PDF. Nah, jadi untuk penyelesaiannya itu pada tugas ini saya melakukan audit sistem menggunakan teknik vulnerability assessment dan penetration testing, di mana vulnerability assessment ini merupakan proses identifikasi dan kuantifikasi kerentanan keamanan pada suatu lingkungan sistem informasi. Nah, sedangkan penetration test itu juga bertujuan untuk mensimulasikan serangan cyber dengan sasaran menembus keamanan jaringan sistem informasi. Nah, ini tahapan yang saya lakukan dalam proses audit ini, di mana pada tahap awal saya melakukan perencanaan, kemudian mengumpulkan informasi, kemudian melakukan pemilihan kerentanan, dan coba mengeksploitasi celah kerentanan, setelah itu membuat laporan. Nah, kemudian ini ada laporan hasil audit yang telah saya lakukan, di mana saya coba mencari informasi dari website atau sistem bisa.kitchen ini. Kemudian saya menemukan alamat IP dari bisa.kitchen ini 103.41.206.252. Kemudian ada DNS servernya, penyedia cloudnya, lokasi cloud, dan subdomain yang uh, ada kaitannya dengan bisa.kitchen ini. Nah, kemudian sebelum masuk ke dalam kerentanan pada sistem, saya ingin uh, kasih lihat. Jadi ini sebenarnya bisa untuk pencarian informasi itu bisa dilakukan menggunakan tools-tools Kali Linux yang ada, tapi di Google tuh ada juga tools online yang bisa kalian coba. Contohnya di sini ada viewdns.info. Nah, ini contohnya aja reverse IP look. Jadi kita bisa cari informasi untuk cari host server dari bisa.kitchen ini. Nah, kita coba cari. Nah, di sini terdeteksi IP dari bisa.kitchen ini 103.41.206.252. Terus pada server yang dipakai bisa.kitchen ini, dari virtual machine di server itu ya, terdapat 3 domain. Jadi domain bisa AI, bisa.kitchen, juga bisa.network. Nah, di sini ada banyak tools yang bisa digunakan. Sebentar, agak lag ya jaringan saya.
Nah, karena jaringan saya kurang mendukung, mungkin saya lanjut ke kerentanan pada sistem. Nah, itu salah satu tools online yang bisa dipakai untuk mencari informasi dari sistem yang akan kita audit gitu. Nah, kemudian masuk ke kerentanan sistem. Kemudian di sini saya mencari kerentanan melalui melihat port apa saja yang terbuka pada eh, server yang dipakai oleh bisa.kitchen ini. Nah, di sini saya menggunakan tools dari Kali Linux yaitu Nmap. Nah, di sini saya tulis perintahnya Nmap bisa.kitchen. Kemudian dideteksi bahwa port yang terbuka itu ada port 80, port 443, port 8000, 8001, 8002, 8080, 8080 dan 9090. Nah, kemudian di sini saya menganalisa port-port yang terbuka tadi itu resikonya apa aja gitu. Di sini kan juga ditampilkan service atau layanan dari masing-masing port. Nah, untuk port 80 itu dia memberikan layanan HTTP sama seperti port 443, bedanya dia HTTPS. Nah, kemudian di mana port 80 sama port 443 ini biasa dipakai untuk aplikasi web gitu. Di mana pada port ini memiliki kerentanan apabila versi yang digunakan pada web servernya itu sudah lama, itu bakal memiliki kerentanan. Kemudian konfigurasi yang salah, terus juga dari aplikasi atau webnya sendiri yang memiliki kerentanan, dimana kalau aplikasi web sama webnya ini memiliki keamanan yang rendah itu dia bisa dieksploitasi melalui serangan seperti SQL injection, juga cross-site scripting, dan lain-lain. Kemudian ada port 8000 yaitu HTTP ALT, di mana port ini itu sering digunakan sama server pengembang atau aplikasi khusus yang di-upload di port itu ini memungkinkan resikonya itu memiliki resiko yang rendah. Kemudian untuk port 8001, kalau di sini itu dia menjalankan layanan vCom tunnel. Nah, di mana layanan ini itu tidak umum dan bisa menjadi target eksploitasi jika memiliki kerentanan. Nah, ada juga dari hasil scanning tadi itu juga didapatkan port yang terbuka itu 8002 yaitu Teradata. Di sini dia menjalankan layanan Teradata or DBMS. Nah, port ini biasanya digunakan untuk database atau layanan khusus. Port ini memiliki resiko jika layanannya salah konfigurasinya itu dapat menjadi target serangan. Kemudian pada port 8080 di sini dia menjalankan HTTP proxy, di mana proxy server ini bisa menjadi target serangan jika tidak dikonfigurasikan dengan benar, seperti open proxy yang bisa digunakan untuk anonymizing atau serangan lainnya. Nah, kemudian di sini ada port 9090 pada server yang digunain sama bisa.kitchen ini. Dia menjalankan layanan Zeus admin, di mana port ini menjalankan panel administrasi dari Prometheus. Nah, setelah saya cari tahu, Prometheus itu sebuah panel administrasi layanan dengan bahasa Golang. Nah, pada port ini itu layanannya itu cuma monitoring, juga alerting dari sistemnya.
Kemudian pas saya cek pada port ini tuh dia juga menampilkan antarmuka atau GUI dari Prometheus. Nah ini tuh bisa diakses sama semua orang. Nah ini punya risiko apabila akses ini diakses sama semua orang, ini bisa memberikan informasi sensitif tentang sistem kepada pihak yang tidak berwenang. Nah kemudian saya coba melakukan uji kerentanan SQL, yaitu melakukan SQL injection dengan tools SQL Map. Bisa dilihat di sini, saya melakukan SQL injection tetapi tidak menemukan celah keamanan. Nah, sebenarnya di sini maksudnya bukan tidak menemukan celah keamanan, tetapi nanti saya jelaskan di selanjutnya. Nah, kemudian kerentanan selanjutnya yang saya temukan yaitu pada form sign up-nya itu, pada field password sama confirm password itu dia nggak di blur gitu passwordnya. Nah jadi bisa dilihat oleh orang di sekitar tempat user itu mengakses webnya. Nah kemudian saya coba lakukan buat akun, tapi dari server itu nggak ngerespon atau gagal. Nah setelah saya cek, nih permintaannya ditolak, violate, statusnya violate, jadi dia gagal. Nah terus saya cari tahu kenapa permintaan saya itu ditolak. Terus pas saya coba cek, ternyata dari formnya itu nggak ada elemen actionnya gitu, nggak ada method action yang ngarahin form itu, action dari formnya itu mau ngapain gitu. Nah saya juga kurang tahu kalau dari mentor yang kasih tugas, dibilang juga ini sistemnya udah nggak dipakai gitu. Nah jadi kemungkinan besar juga ini memang form action dari formnya ini memang sengaja dihapus supaya nggak ada aktivitas lagi dari sistemnya. Jadi cuma nampilin halaman depannya gitu. Nah kemudian saya lakukan rekomendasi dari port-port yang terbuka tadi dengan merujuk rekomendasi dari website osp.org itu. Jadi port 80 sama port 443 itu dipastikan agar server web dan aplikasi webnya itu selalu diperbarui dengan patch terbaru dan dikonfigurasikan dengan baik. Kemudian implementasikan juga WAF atau Web Application Firewall dan lakukan penilaian keamanan aplikasi web secara berkala. Nah, kemudian untuk port 8000 itu dipastikan layanan yang berjalan di port ini aman, kemudian aplikasinya selalu diperbarui, kemudian batasi akses jika memungkinkan. Nah, untuk port 8001 ini rekomendasinya itu identifikasi layanan dan pastikan aman, kemudian periksa dokumentasi atau vendor terkait patch dan pembaruan keamanan. Kemudian untuk port 8001 ini dilakukan identifikasi maaf, saya 8002, pastikan database atau layanan yang berjalan di port ini aman, terus kemudian perangkat lunaknya selalu diperbarui, dan lakukan audit keamanan secara berkala. Kemudian untuk port 8080 atau dengan layanan proxy server itu dipastikan proxy servernya itu aman, kemudian tidak salah di dalam pengkonfigurasiannya, dan lakukan pembatasan hak akses untuk mengakses dari proxy servernya gitu. Kemudian untuk port 9090 itu di sini saya memberikan rekomendasi jangan biarkan panel administrasi Prometheus tetap terbuka untuk publik.
dan lakukan pengamanan panel administrasi Prometheus dengan kata sandi yang kuat atau autentikasi dua faktor, dan batasi akses hanya untuk IP yang diotorisasi. Nah, mungkin itu saja sedikit tentang contoh melakukan audit pada sistem bisa.kitchen. Itu merupakan penugasan saya dalam kegiatan studi independen ini. Oke, mungkin segitu aja materi webinar yang bisa saya bawakan pada hari ini. Mungkin dari